Energi kimia yang tersimpan dalam ikatan reaktan dilepaskan dalam bentuk panas, cahaya, dan bunyi karena pembentukan ikatan baru CO2 N2 yang lebih stabil. Inilah sebabnya reaksi petasan termasuk sangat eksoterm. Terima kasih. Ketika deterjen bereaksi dengan air, senyawa hidrogen peroksida H2O2 terurai menghasilkan oksigen O2 dan air H2O. Proses ini melepaskan energi panas sehingga suhu larutan dapat meningkat. Karena itulah ketika air panas digunakan, busa dan panas dari reaksi bisa semakin terasa. Jadi kesimpulannya, reaksi pelarutan dan oksidasi pada deterjen merupakan contoh reaksi eksoterm ringan karena terjadi pelepasan panas saat zat teralut berinteraksi dengan air. Eksperimen ini, lilin yang menyala menghasilkan reaksi pembakaran antara lilin, parafin, dan oksigen di udara. Reaksi ini melepaskan panas dan cahaya, sehingga termaksud reaksi eksoterm. Ketika gelas kaca ditutup di atas lilin, oksigen di dalam gelas berkurang, menyebabkan api padam, udara di dalam gelas mendingin dan tekanan berkurang, sehingga air di luar gelas terdorong ke dalam gelas. Kesimpulan akhirnya, yang pertama, pembakaran lilin merupakan reaksi eksoterm karena menghasilkan panas dan cahaya. Yang kedua, saat oksigen habis, api padam dan tekanan udara di dalam gas menurun. Yang ketiga, penurunan tekanan ini menyebabkan air naik ke dalam gas. Selanjutnya ada kesimpulan dari eksperimen cuka dan soda kue. Kesimpulan yang pertama yaitu reaksi antara cuka dan soda kue ini menghasilkan air, karbon dioksida, dan garam natrium asetat. Nah, reaksi ini termasuk endoterm karena menyerap panas dari lingkungan dan membuat dua zat yang dicampurkan menjadi dingin. Perubahan suhu menunjukkan adanya perubahan energi dalam reaksi kimia ini. Ini saya akan menjelaskan apa itu larutan, maksudnya kesimpulan dari garam dengan batu es. Eksperimen batu es dengan garam menunjukkan bahwa garam dapat menurunkan titik beku air, sehingga es batu akan meleleh lebih cepat ketika ditambahkan garam. Hal ini terjadi karena garam menyerap energi panas dari sekitarnya, membuat molekul air bergerak lebih cepat dan meningkatkan laju pelaburan es. Dalam eksperimen ini, garam bereaksi dengan es batu dan menyebabkan penurunan suhu es batu itu sendiri. Selain itu,
Konsentrasi garam juga mempengaruhi hasil eksperimen. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin cepat es batu meleleh dan suhu air meningkat. Oleh karena itu, garam sering digunakan untuk mencairkan es batu di jalan raya atau membuat es krim. Jadi kesimpulan dari eksperimen yang saya lakukan yaitu pelarutan adem sari, yaitu saat terjadi terjadinya pelarutan bubuk ke dalam air itu terjadi penyerapan kalor yang dimana dari air dan lingkungannya. Dan saat penyerapan kalor ini terjadi penurunan suhu yang dimana menyebabkan gelas ini menjadi dingin, dan eksperimen ini menunjukkan reaksi endotherm.